Lantas mengapa Charun Pokpen batal membeli 7-Eleven? Benarkah minimarket yang pernah menjadi primadona anak nongkrong di sejumlah kota di Indonesia ini bangkrut? Sayonara Sevel. Siapa sih yang nggak tahu Sevel? 7-Eleven atau yang biasa anak muda zaman sekarang menyebutnya Sevel adalah jaringan toko kelontong 24 jam asal Amerika Serikat sejak tahun 2005. Kepemilikannya dipegang Stephen and I Holding Co., sebuah perusahaan Jepang. Pada tahun 2004, lebih dari 26.000 gerai 7-Eleven tersebar di 18 negara. Antara pasar terbesarnya adalah Amerika Serikat dan Jepang. Nah, biasanya setiap gerai 7-Eleven menjual berbagai jenis produk, umumnya makanan, minuman, dan majalah. Di berbagai negara tersedia pula layanan seperti pembayaran tagihan serta penjualan makanan khas daerah. Biasanya produk 7-Eleven yang kita jumpai berada di sana adalah Slurpee, sejenis minuman es, dan Big Loop, minuman soft drink berukuran besar. Awal terbentuknya 7-Eleven yaitu pada saat PT Modern Internasional Tbk pertama kali sendiri didirikan pada 12 Mei 1971 dengan nama PT Modern Photo Film Company dengan fokus bidang fotografi. Tahun 1988, perusahaan sempat mendirikan Fuji Image Plaza sebagai pemegang hak distribusi Fuji Film Indonesia. Nah, 6 tahun berjalan sebagai perusahaan publik, Sungkono kembali mengubah nama perseroan menjadi PT Modern Photo Tbk pada 1997. Kemudian, keluarga Honoris pun mulai memutar otak untuk mempertahankan bisnisnya agar tetap hidup, maka pendirian toko warabala 7-Eleven di Indonesia pun akhirnya dianggap sebagai peluang emas bagi perusahaan tersebut. Entitas bisnis ini secara resmi menggenggam hak pendirian 7-Eleven di Indonesia. Gerai 7-Eleven pertama kali resmi didirikan di Bulungan, Jakarta Selatan di bawah naungan lisensi anak usaha. Namun, kini Sevel sudah jarang ditemukan lagi atau mengalami kebangkrutan. Tutupnya Sevel bukanlah hal yang mengejutkan. Menurut salah satu seorang tukang parkir di salah satu 7-Eleven di Jakarta, Arifin, toko tersebut memegang selalu ramai pelanggan, tapi tidak banyak yang membeli. Mereka datang untuk nongkrong dan menikmati wifi. Mereka akan membawa laptop dan bertahan berjam-jam hanya membeli sebuah minuman, ucap Arifin dikutip dari Nikkei.com Jumat 30 bulan Juni. Pendapatan dari penjualan tidak menutup biaya operasional seperti listrik, lampu, wifi, dan lainnya, jelas analisis Binartas Kutias Reza Peyambada. Alasan strategi yang dilakukan Sevel mengalami kegagalan. Bisnis sebesar apapun tetap berpeluang untuk gagal kalau nggak dikelola dengan baik. Bila kamu adalah seorang pengusaha atau berniat mendirikan sebuah usaha, alangkah baiknya untuk berkaca dari kasus Sevel ini supaya tidak mengalami hal yang sama. Emang apa sih yang menyebabkan bisnis Sevel gagal di Indonesia itu? Yang pertama, ketidakjelasan model bisnis karena terpentok regulasi sejak awal berdiri. Status Sevel memang terombang-ambing antara convenience store atau restoran. Patut diketahui, Sevel mengantongi izin usaha berupa rumah makan dari Kementerian Pariwisata. Akan tetapi, kalau kamu masuk ke dalam Sevel, tentu yang kamu saksikan adalah convenience store. Oleh karena itu, masalah ini kerap jadi perdebatan hingga ke level pemerintah karena sejatinya convenience store harus mengantongi izin dari Kementerian Perdagangan. 2. Strategi bisnis kurang mantap. Bahwa manajemen Sevel nggak mempunyai strategi yang mumpuni dalam menghadapi persaingan bisnis. Apalagi sebagai retail, Sevel tergolong masih baru. Beda sama halnya dengan Alfamart, Indomart, ataupun Circle K. Pengamat waralaba Tri Raharjo juga ikut berkomentar terhadap kasus Sevel ini. Menurutnya, nggak ada pemasukan yang signifikan bagi Sevel. Yang datang ke Sevel untuk nongkrong jauh lebih banyak ketimbang yang beli, sehingga biaya operasional pun tidak tertutup. Nah, itu kenapa penting banget buat merencanakan kelangsungan bisnismu sebelum mendirikan sebuah usaha. Jangan sampai salah dalam strategi kayak Sevel ini. Dan yang ketiga ialah ekspansi. Ekspansi Sevel bisa dikatakan cukup agresif. Akan tetapi jangan salah,
setiap pembukaan gerai pasti akan menambah biaya operasional, bukan? Sedangkan penjualan Sevel pada tahun 2015 mulai mengalami kemerosotan. Setelah mengetahui strategi yang dilakukan, Sevel mengalami kegagalan. Sevel yang memiliki model bisnis sebagai tempat nongkrong pun terkena dampak dan penjualannya turun 24% pada tahun berikutnya. Sementara itu, minimarket saingan masih bisa selamat karena menjual beragam produk. Meski begitu, Sevel tetap melakukan strategi seperti masih belum menyerah dan tengah mencari partner internasional terbaru untuk beroperasi. Seperti halnya di Jepang, di mana Sevel bermitra dengan Ito Yokado, terus eksis sejak berdiri tahun 1974. Sekarang, terdapat lebih dari 20.000 gerai Sevel di Jepang. PT Modern International Tbk mengakui salah satu penyebab bangkrutnya waralaba Sevel milik mereka ialah beban utang ke perbankan yang menggerus modal kerja. Saat ini Sevel juga memiliki beban utang ke perbankan berupa biaya bunga dan pokok pinjaman. Ini yang membuat modal kerja kami tergerus dan tidak bisa melanjutkan operasional. Kita sedang nego untuk memenuhi kewajiban dengan perbankan. Modern Internasional Doni Sutanto, menurutnya, utang yang kian menumpuk itu disebabkan Sevel terlalu agresif dalam mengembangkan usahanya di Indonesia. Sevel terpaksa gulung tikar di Indonesia sejak buka pada 2009 di DKI Jakarta dan sekitarnya. Tempat itu sudah menjadi tongkrongan keren bagi para kaum urban. Bila kebangkitan Sevel ditopang para anak nongkrong, ternyata mereka juga berperan sebagai salah satu sebab kejatuhnya Sevel karena perilaku beli sedikit namun lama nongkrongnya. Sevel buka pada tahun 2009 silam dan pada 2010 berhasil membuka 21 gerai dan 2 tahun kemudian menjadi 100 gerai. Sampai akhirnya mencapai 190 toko pada 2014. Namun, Sevel tidak bisa menyaingi Alfamart dan Indomaret yang membuka 10.000 lebih toko. Persaingan itulah yang menjadi alasan signifikan lain tutupnya Sevel.